Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah Infinix Note 12. Loh, kok di-review lagi? Udah pernah kan? Bukan. Ini bukan Note 12 yang udah kita pernah review. Ini namanya adalah Infinix Note 12 2023. Ya, ini adalah Note series yang terbaru. Baru saja dihadirkan resmi oleh Infinix ke Indonesia di akhir tahun 2022. Smartphone ini hadir dengan RAM 8GB, layar AMOLED, baterai 5000 mAh, dan SoC-nya udah Helio G99 yang terkenal kencang dan stabil itu. Yuk, kita langsung aja review smartphone unik yang satu ini. Ya, menjelang akhir tahun 2022 ini Infinix hadirkan lagi satu smartphone seri Note mereka, Infinix Note 12 2023. Kenapa bukan Note 13 ya? Apa menghindarkan angka 13? Atau ada alasan lain mungkin? Sudahlah, nggak penting. Kita nggak penting review nama produknya, kita review produknya aja. Oh ya, belum tahu bahwa kita pernah review yang Note 12? Nah, makanya supaya nggak ketinggalan review ya, di subscribe channel ini, lalu hidupin loncengnya, supaya kalian bisa terima semua notifikasi tentang video-video review terbaru kami. Oke, langsung aja kita mulai bahas si Infinix Note 12 2023 ini dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada smartphone-nya dong ya, Infinix Note 12 2023. Ada chargernya? Ada chargernya? Ada dong chargernya. Iya, walaupun ini untuk tahun 2023 tetap ada chargernya 33 watt. Lalu ada kabel USB Type-C dan ada case-nya juga. Ada screen protectornya juga udah terpasang ke layar smartphone. SIM tray ejector ada di sini dan tentunya ada paket dokumen. Jadi masih cukup lengkap ya. Masih ada charger, ada case, ada screen protector, lengkap. Nggak perlu dihilangin chargernya untuk harga segini. Nah, untuk desain smartphone-nya Infinix masih mempertahankan konsep sederhana dan elegan yang sebelumnya mereka gunakan di Note 12. Masih terlihat sangat mirip sih. Sisi belakangnya flat dan masih menggunakan dua tekstur dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Ada tekstur frosted di sebagian besar bodi belakang dan area tanpa tekstur di dekat modul kamera. Nah, yang berbeda adalah susunan kameranya. Di sini kamera disusun dalam sebuah kamera bump yang bentuknya melingkar gini ya, bentuknya lingkaran gini. Untuk frame dia menggunakan desain flat sama seperti yang sebelumnya. Sementara untuk opsi warna ada Alpine White, ada Volcanic Gray dan ada juga Tuscany Blue atau biru. Dimensinya itu adalah 164,4 mm, lebar 76,5 mm dan ketebalan 7,8 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 195 gram. Jadi ya masih cenderung tipis dan tidak terlalu berat. Untuk sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu di sini ada tombol volume up and down juga. Di atas bersih, kosong di sini ya. Di sisi kiri ada SIM tray. Ini bisa 2 nano SIM plus micro SD. Jadi non-hybrid. Micro SD-nya sendiri katanya support sampai 2 terabyte. Beralih ke sisi bawah, ini ada audio jack-nya di sini, ada mikrofon dan ada USB-C serta ada speaker. Beralih ke depan sekarang ya. Ini adalah layar flat 6,7 inci AMOLED. Resolusinya Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Sayangnya emang refresh rate-nya cuma 60 Hz, tapi paling nggak ini layar AMOLED ya. Untuk brightness berdasarkan pengukuran kami, indoor aja bisa mencapai sekitar 500 nits. Ini tinggi untuk indoor ya, tinggi banget. Untuk color gamutnya 100% sRGB dengan color volume 170,8%. Sementara untuk DCI-P3 dia 99,3% DCI-P3 dengan color volume di 121,0%. Jadi ini terbilang bagus banget dengan color volume yang terbilang sangat tinggi. Tampilan di layar terkesan memang agak oversaturated sih. Sayangnya di sini nggak ada pengaturan mode tampilan atau color scheme untuk layar. Oke, di sini kita lihat ada opsi untuk mengaktifkan always on display. Sayangnya tampilannya hanya muncul sekitar 10 detik saja dan baru tampil saat layar kita sentuh atau smartphone kita angkat. Untuk bezel ini cukup tipis ya, walaupun bukan yang super tipis. Tapi yang menarik, bezel bawah layarnya juga terlihat tidak terlalu tebal, jadi masih cukup proporsional. Untuk earpiece ada di bezel atas layar. Ini juga jadi speaker kedua di smartphone ini. Ya, dual speaker. Yang satu ini dual speaker. Kualitas suaranya memang terbilang ya oke lah ya buat kelas harganya. Bukan yang bersaing dengan yang 10 jutaan tentunya ya. Untuk volumenya juga terbilang mencukupi. Tapi seenggaknya sini ada dua speaker, bukan cuma satu. Jadi suaranya akan lebih seimbang saat kita gunakan di posisi horizontal.
Untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel, ada di dalam notch kecil di area atas layar. Bukaannya f2.0 dan ini adalah kamera fixed focus. Perekaman videonya sampai dengan 2K30 atau 2560x1440 piksel ya, 30 fps. Sayangnya di sini belum ada nih opsi perekaman video 60 fps. Harapannya ada Full HD 60 fps. Mungkin nanti berikutnya Infinix bisa bikin ya. Nah, kemudian di sini tentunya seperti biasa ada LED flash ditempatkan di sisi kanan earpiece. Ini fitur khas dari Infinix dan keluarganya. Kita beralih ke belakang. Ini ada kamera utama 50 megapiksel main kamera, bukan f1.6 tentunya autofocus. Lalu ada 2 megapiksel bokeh kamera dan ada AI lens di sini. Lalu ada quad rear flash. Jadi flashnya ini pakai 4 lampu LED ya. Nah, untuk perekaman kamera utamanya itu sampai dengan 2K 30 fps lagi, dan di sini ada opsi untuk 1080p 60 fps. Untuk slow motion dia bisa 720p, 120 atau 240 fps. Fitur-fitur lain ada banyak nih, baca nih ya di list ini. Ada banyak fitur-fiturnya. Mantep sini fitur-fiturnya ya. Untuk spesifikasi internal kita lihat bahwa SoC-nya adalah MediaTek Helio G99, fabrikasi 6 nanometer. Ya, speknya kita udah pernah bahas di video terpisah. Pengujian udah sering banget kita lakukan juga. Untuk RAM, ini langsung 8GB LPDDR4X. Gitu dong. 8GB, jangan pakai 4 ya. Ada memfusion juga untuk virtual RAM dengan opsi 2GB, 3GB, dan 5GB. Yang menurut kami karena RAM utamanya udah 8GB, kayaknya nggak perlu digunakan sih. Tapi ya kalau memang butuh, saya nggak tahu kenapa, silahkan dipakai sampai 5GB. Untuk storage-nya dia menggunakan UFS 2.2. Ada 2 opsi di sini, ada 128GB dan ada 256GB. Lalu baterai 5000 mAh. Ini sudah mendukung charging 33 watt dengan charger yang tentunya disertakan di paket penjualan. Untuk sensor-sensor dia punya accelerometer, hardware based gyro, ingat hardware based gyro ya. Lalu ada proximity ambient light sensor, e-compass dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk konektivitas sekarang ini pakai G99, jadi otomatis dia 2G, 3G, 4G, belum bisa 5G, tapi nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2 dan dia punya NFC. FM radio ada juga di sini, tapi harus pasang headset kalau mau pasang FM radionya ya, kalau mau dengerin. Lalu kalau USB OTG bisa apa enggak? Bisa OTG. Kayaknya kita belum nemu lagi nih Android akhir-akhir ini yang tidak bisa pakai OTG. Untuk sistem keamanan ada fingerprint dan bisa face unlock. OS-nya dia pakai XOS dengan basis Android 12. Ada game mode dengan Darling 2.0 Ultimate Game Booster yang disebut bisa menawarkan optimalisasi saat kita main game. Ada smart panel berisi shortcut ke beberapa aplikasi dan fungsi-fungsi tertentu. Ini bisa dibuka dengan slide ke arah tengah dari tepi kiri atau kanan layar. Untuk iklan ini terbilang relatif bersih ya di sini ya. Kami nggak menjumpai banyak iklan di berbagai elemen XOS seperti di smartphone Infinix yang tahun lalu. Ya, yang jadi ini adalah perbaikan yang mantep sini. Lalu untuk notifikasi dari aplikasi bawaan tentunya masih ada. Untungnya nggak banyak dan karena itu notifikasi kita bisa matikan dengan mudah. Nah, untuk standar pengaturan brightness juga ini terbilang sudah linear karena dulu kalau kita tarik tuh suka nggak linear ya. Kadang-kadang tiba-tiba langsung tes terang, ditarik ke belakang langsung tes gelap gitu. Kalau sekarang udah mantep. Oke, kita langsung masuk ke benchmark aja. Antutu 8 kita dapat 316 ribuan. Sementara di Antutu 9 kita dapat sekitar 366 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core di 553 dengan multicore di 1829. Oke, sekarang kita coba CPU throttling test. Tanpa kipas hasil pengujian selama 30 menit menunjukkan tidak ada thermal throttling. Ini stabil sekali. Mantep nih. Khas G99. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL 3.1 grafik skornya ada di 2479. Nah, sekarang kalau kita hajar grafiksnya atau GPU-nya pakai 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base skornya ada di 1201 dengan low skornya ada di 1182. Ini berarti stabilitasnya ada di 98,4%. Lagi-lagi mantap. Ingat, ini tanpa kipas. Kemudian untuk GFX Bench Merah 3.1 1080p off-screen kita dapat 26 fps. Untuk Carchase 1080p off-screen kita dapat 15 fps. Kita langsung masuk ke pengujian gaming.
PUBG Mobile. Sayangnya setting frame rate-nya cuma sampai ultra alias 40 fps aja. Kita coba jalankan game ini di setting balance, hasilnya ya rata di 40 fps. Kayaknya butuh ada kerjasama spesial nih ya, supaya bisa naik paling nggak 60 lah. Paling nggak 60. Pindah ke Apex Legends. Sama lagi dengan PUBG Mobile. Frame rate maksimal yang bisa dipilih adalah sampai dengan 40 fps atau setting high. Untungnya ini juga terbuka di setting kualitasnya tampilannya tinggi ya. Nah, saat kami coba di setting Ultra HD, frame rate yang kita dapatkan ya konsisten 38 40 38 40 ya. Hasil ini kita dapetin terus-menerus sama sampai 3 match berturut-turut dengan durasi total 30 menit. Jadi keentengan. Oh ya, bagaimana dengan gyro? Tentunya mulus, responsif dan akurat. Ya, ini kan emang pakai hardware based gyro ya, bukan gyro yang virtual itu. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Setting kualitas terbuka itu hanya sampai high aja dan untuk frame rate sampai 60 fps. Ya, emang layarnya 60 Hz sih, jadi nggak apa-apa juga. Nah, saat kami coba mainkan 3 match berturut-turut, di match terakhir kami masih bisa mendapatkan frame rate di kisaran 57 sampai 60 fps. Ini terbilang konsisten ya di frame rate yang tinggi. Tidak terasa ada gangguan atau penurunan frame rate secara drastis saat kami mencoba memainkan game yang satu ini. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact. Kita jalankan di setting lowest 60 fps dan kita mendapatkan frame rate-nya ternyata cukup konsisten di 45 fps ke atas di awal. Sesekali aja dia turun ke sekitar 42 fps. Saat battle frame rate-nya juga masih banyak di atas 40 fps. Sayangnya setelah 10 menit lebih frame rate-nya mulai turun. Rata-ratanya mulai ada di bawah 40 fps, bahkan lebih banyak di sekitar 36 fps ke bawah. Hanya sekali bisa balik lagi ke 40-an, tapi itu pun jarang ya. Saat kami coba ukur suhu permukaan depan smartphone, tertinggi hanya kisaran 39 derajat Celcius saja. Hanya sedikit hangat doang. Penyebaran panasnya terlihat hanya di area atas saja. Di bagian tengah dan bawah layar suhunya itu rendah di 36 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian belakang, titik terpanas ada di dekat area kamera dengan suhu sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius saja. Belum terlalu tinggi ya. Harapan kami kalau 41 masih oke lah. 42 juga masih oke sebenarnya. Dan ini nyaman sih memang, tapi sayangnya hasil yang diperoleh jadinya bukan yang terbaik untuk sebuah Helio G99. Oke, jadi kita pasangin kipas. Seperti biasa, fan grip ini kita pasang dan kami bisa dapat hasil yang cukup konsisten di kisaran 42 sampai 48 fps selama sekitar 30 menit. Baik kita jalan-jalan ataupun battle, tetap segitu aja. Membaik, tapi ini lagi-lagi belum menunjukkan potensi terbaik dari sebuah Helio G99. Kemungkinan besar Infinix masih belum mendapatkan formula yang pas untuk tuning performa Helio G99 di Infinix Note 12 2023 ini. Atau memang sengaja ditahan supaya nggak panas-panas amat. Tapi setidaknya karena RAM-nya besar, jadi Genshin Impact-nya tidak jadi terpatah-patah. Masih tetap nyaman dimainkan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya seperti biasa bareng dengan Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Note 12 2023 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah video selfie-nya di Full HD 30 fps. Dan yang pertama saya pengen cari tahu itu tentang mikrofonnya, apakah udah ada perbaikan atau belum. Karena Infinix itu memang masih PR di sisi mikrofon sih. Biasanya kualitas gambarnya udah bagus, cuman audionya masih agak kurang. Kalau di sini hasilnya seperti ini. Jadi kalian lagi dengerin suaranya ini dari mikrofon smartphone-nya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kalau saya boleh menilai, kualitas mikrofonnya udah lumayan. Tidak secempreng mikrofon-mikrofon smartphone Infinix yang lain sih yang pernah saya coba. Cuman memang kalau ngomongin mikrofon ini penilaian yang subjektif ya. Bisa jadi ada faktor selera juga. Dan yang bikin mikrofonnya ini kurang oke adalah jumlah mikrofonnya juga sih. Di sini mikrofonnya cuma ada di satu sisi aja. Ini membuat kita mesti ekstra hati-hati pas lagi perekaman video seperti ini. Ini saya pakai tangan doang ya. Kalau mikrofon cuma satu, ada potensi mikrofonnya ini ketutupan sama tangan. Kalau misalnya nggak ketutup, hasil suaranya seperti ini. Kalau misalnya ketutupan, hasil suaranya seperti ini. Jadinya suaranya hilang kan ya, jadi nggak terlalu jelas dan tidak ada mikrofon backup. Biasanya kan smartphone yang baik itu paling nggak ada dua sisi lah mikrofonnya. Di atas ada, di bawah ada. Ini cuma di bawah doang, jadi mesti ekstra hati-hati aja. Terkait kualitas gambarnya sendiri, menurut saya sih udah bagus kamera selfie-nya ya. Gambarnya detail, skin tone-nya juga saya suka. Bukan yang paling natural sih memang, cuman saya suka dari detailnya. Ini detailnya bagus banget. Tapi soal dynamic range, biasa aja sih. Ya kelas harga sini memang belum terlalu bisa ngarep dynamic range-nya bisa yang hebat-hebat banget sih. Kalau ketemu lighting-nya sulit, wajar ya kalau misalnya
backgroundnya nggak terlalu jelas misalnya kayak begini. Tapi paling nggak wajah masih bisa diekspos dengan baik lah. Terkait stabilizer, seperti biasa, smartphone Infinix, stabilizernya harus kita nyalain manual. Karena by default dia nggak nyala. Kalau misalnya kalian butuh video lebih stabil, nyalain dulu fiturnya. Kalau ini saya lagi cobain dengan kondisi stabilizernya nggak nyala. Jadi wajar kalau ada guncangan-guncangan di videonya. Habis ini kita lihat dengan menggunakan stabilizer seperti apa hasilnya. Nah, ini contoh video selfie menggunakan stabilizernya atau yang Infinix sebut sebagai Ultra Steady. Kalau memang kalian butuh videonya stabil gitu, nyalain dulu fiturnya yang ini. Kalau saya lihat sih udah bagus sih stabilizernya. Videonya jadi stabil banget. Cuman wajar ya kalau misalnya sudut pandangnya jadi lebih sempit sedikit. Karena stabilizernya ini butuh nge-crop gambarnya sedikit supaya bisa menstabilkan gambarnya. Menariknya kalau di smartphone Infinix ya, dia punya resolusi 2K 30 fps yang jarang dipunya sama smartphone lain. Kalau kalian butuh ekstra detail, resolusi yang lebih tinggi, kalian bisa pakai di resolusi 2K 30 fps ini. Cuman personally buat saya lebih enak di Full HD 30 karena di 2K 30 ini stabilizer atau Ultra Steady tadi itu nggak bisa dipakai. Ultra Steady atau stabilizer videonya efektif di Full HD 30 aja. Oke, lalu ini adalah contoh hasil kamera utamanya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Yap, seperti biasa, stabilizernya juga mesti kita aktifkan manual. Ini kondisinya stabilizernya belum hidup ya, jadi gambarnya terasa goyang. Jadi mendingan kita langsung pakai fitur stabilizernya aja kali ya. Oke, ini adalah contoh hasil kamera utamanya menggunakan stabilizer atau Ultra Steady kalau Infinix bilangnya. Nyalain dulu fitur ini baru videonya bisa stabil. Harusnya sih fitur ini nyala by default ya, cuman entah kenapa di smartphone Infinix itu mesti dinyalain manual dulu stabilizernya. Kalau udah nyala sih video stabil ya. Oke, ini adalah contoh hasil video kamera utamanya. Di sini saya pengen ngecek skin tone sih, dan ketajamannya juga saya pengen lihat lagi. Warnanya seperti apa, ketajamannya tuh over atau enggak, ada efek over sharpening atau enggak. Lebih kelihatan kalau lagi ngerekam orang sih, kalau sharpening gitu. Hasilnya seperti ini. Dan kalau saya lihat di layar sih ya, skin tone ini kalau untuk ngerekam orang di kamera utamanya cenderung kemerahan ya. Warnanya ini nggak natural dan aslinya warna kulit saya nggak semerah ini kok. Dari segi ketajamannya sendiri menurut saya udah lumayan ya kamera utamanya ini. Gambarnya tuh cukup tajam dan tidak over sharpening. Ada sih sedikit, cuman nggak separah smartphone Infinix yang lain lah yang pernah saya coba gitu. Biasanya smartphone Infinix yang lain tuh kamera utamanya terasa kasar, apalagi untuk merekam orang. Tapi di sini udah lumayan oke. Nah, menariknya di sini tuh dia punya perekaman video Full HD 60 fps ya. Ini untuk smartphone terjangkau zaman sekarang sih udah mulai langka ya. Full HD 60 fps itu. Jadi kita bisa merekam video dengan frame rate yang tinggi dan videonya juga jadi lebih mulus. Mungkin di sini nggak gitu kelihatan ya karena video ini saya ekspor di Full HD 30. Ini saya slow mo 50% aja deh biar kelihatan bedanya. Kalau misalnya Full HD 30 di slow mo nggak bakal semulus ini. Nah, tapi ada resikonya juga ya. Untuk resolusi Full HD 60 ini kita nggak bisa pakai Ultra Steady atau stabilizernya. Yap, stabilizernya itu memang masih efektifnya di Full HD 30 aja. Resolusi di atasnya belum bisa. Kamera utamanya juga punya resolusi 2K 30, tapi itu stabilizernya nggak bisa aktif juga. Ini mungkin bisa kalian pakai kalau misalnya lagi pakai tripod dan butuh ekstra detail ya. Cuma untuk sehari-hari, personally saya pakainya di Full HD 30 aja sih, biar stabilizernya bisa nyala juga. Oke, terkait autofocus nggak ada masalah ya selama kondisi cahaya mencukupi mah. Fokusnya lancar-lancar aja. Coba kita pakai lampu yang lebih remang-remang deh, pakai satu lampu di atas aja. Oke, kalau pakai satu lampu aja di atas hasilnya seperti ini. Masih lancar ya, aman. Cuman memang nggak mulus-mulus amat karena dia ada frame dropnya.
Oke, ini adalah contoh video selfie-nya. Kalau kondisinya udah low light seperti ini. Jadi kalian lihat ini udah malam hari. Kalau saya lihat di layar sih hasilnya masih cukup bagus ya. Selama masih ada cahaya, nggak yang ekstrim-ekstrim banget gelapnya. Gambarnya saya bilang masih bagus. Cuman satu hal yang saya notice yaitu dari segi frame rate-nya. Kalau misalnya kondisinya udah gelap, udah minim cahaya, kelihatan kan ya videonya tuh nggak terlalu mulus. Ini dia videonya frame drop, jadi nggak jalan di 30 fps. Untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat sih ini masih lumayan oke ya gambarnya, belum terlalu pecah dan noise-nya juga terhitung minim sih ini. Masih bisa dipakai lah untuk kondisi seperti ini. Dan menariknya kalau misalnya kondisinya udah gelap banget seperti ini, kamera selfie-nya ada flash-nya kan ya. Mari kita cobain. Nah, kalau kita pakai selfie flash-nya ini hasilnya jadi seperti ini. Lumayan ya. Yang kalau misalnya kalian pengen video di tempat yang gelap, flash ini membantu banget sih. Oke, kita sekarang lanjut ke pengujian baterainya. Untuk local video playback, kita putar 1080p videonya, kita dapat hasilnya sekitar 16 jam 15 menit. Ya, hasil yang agaknya rasanya sedikit kurang mantap. Kita berharap dia ada di kisaran 18-20 jam. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non-HDR, baterainya berkurang 3% dalam 30 menit. Nah, ini sih oke ya. Lalu untuk TikTok selama 30 menit baterai berkurang 4%. Nah, lagi-lagi ini masih oke. Untuk Genshin Impact setting lowest 60 baterai berkurang sekitar 9% dalam 30 menit. Kalau ini normal ya. Nah, untuk chargingnya bagaimana? Oke, kita coba ya. Dari 1% sampai 50% dia butuh waktu 31 menit. Sementara dari 1 ke 100% dia butuh 1 jam 37 menit. Bukan yang super cepat tapi nggak lambat juga. Ini normal lah. Oke, kita lanjut lagi. Netflix seperti apa? Wah, dia udah wideband L1 di sini ya. Jadi sudah support streaming sampai resolusi Full HD. Nah, mantep. Untuk YouTube streamingnya bisa sampai 1440p 60 fps, tapi belum ada HDR di sini. Untuk haptic feedback ini terbilang nyaman ya. Getarannya cukup akurat dan cukup kuat. Wi-Fi sharing gimana? Bisa pakai menu personal hotspot. Untuk notch, apakah bisa disembunyikan? Sayangnya nggak bisa ya, nggak ada opsi pengaturan untuk yang satu ini. Untuk harganya berapa? Oke, untuk yang RAM 8GB dengan storage 128GB harganya ada di 2.799.000. Sementara itu untuk yang 8256 harganya ada di 2.999.000. Oke, ada first flash sale untuk smartphone ini. Seharusnya udah mulai saat video ini tayangkan. Ada potongan harga Rp100.000 untuk kedua varian tadi. Untuk detail lebih lanjut, cek di kolom deskripsi. Kita langsung aja sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, refresh rate layarnya memang hanya 60 Hz. Ya, udah banyak smartphone lain di kelas harga segini bisa nyampe di atas 60 Hz. Tapi lagi-lagi ini layar AMOLED, jadi kita nggak terlalu banyak komplain lah dengan 60 Hz-nya. Kalau paling nggak layarnya udah keren. Lalu, kamera utamanya ini ya kelihatannya emang ada 3, tapi ini sebetulnya hanya single kamera. Yang duanya lagi itu lebih ke arah bonus. Tapi lagi-lagi konfigurasi seperti ini udah terlihat wajar untuk harga 2 jutaan di tahun 2022. Sayangnya namanya 2023. Oke, kita lanjut. Di sini kita belum melihat adanya dukungan perekaman untuk video 1080p 60 fps di kamera selfie juga. Tapi lagi-lagi banyak juga smartphone di kelas harga segini yang juga nggak bisa. Ya, kemudian dia hanya menawarkan single mikrofon dan kualitasnya juga masih belum yang mantep-mantep banget di sini. Lalu untuk OS kita belum dapat kejelasan mengenai update-nya seperti apa secara resmi. Harapan kami sih dari pihak Infinix akan bisa memberikan kejelasan. Siapa tahu ada kejelasan yang menyusul. Ya. Nah, kalau dari segi kelebihannya, ya jelas. Yang pertama adalah Helio G99. Ini salah satu SoC kelas menengah yang kenceng banget ngelawan sama versi 5G. Ya, performanya emang belum luar biasa
tidak sehebat di Genshin Impact, tapi untuk game-game yang lain udah terasa hebat banget, kencang dan stabil. Lalu RAM-nya ini besar dan ada opsi storage yang besar juga di 256 GB. Layarnya ya tadi AMOLED. Mantep di sini, color gamutnya juga udah mantep, brightness-nya mantep bener ini ya. Lalu sensornya cukup lengkap, nggak dipangkas, ada hardware based gyro juga dan ini responsif. Ini peningkatan ya kalau dibandingkan dengan Note 12 yang sebelumnya. Kemudian untuk opsi perekaman video sendiri ada di atas resolusi Full HD, walaupun cuma 2K tapi lumayan lah. Kalau kita rekam di 2K paling nggak kalau nanti kita mau upload di 1080p ya, jadinya lebih aman kalau kita mau crop. Lalu ada LED flash untuk kamera selfie, ini juga khas Infinix. NFC masih ada, headphone jack masih ada, punya dual speaker. Jadi kalau dipakai buat main atau nonton, asik tuh. Aman kanan kiri ya. Lalu untuk SIM tray ini non hybrid. Jadi kita bisa pasang dual SIM plus micro SD. Paket penjualan juga masih lengkap, charger masih ada ya, nggak dibuang-buang chargernya. Ya kalau diperhatikan sekilas saja, Infinix Note 12 2023 ini terlihat seperti Note 12 yang dipakein SoC baru tapi masih di kelas yang sama. Ya, memang dari berbagai sisi smartphone ini terbilang menawarkan hal yang sama dengan Infinix Note 12 sebelumnya. Pengujian juga menunjukkan beberapa kemiripan atau malah kesamaan antara kedua smartphone tersebut. Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut, kita masih bisa melihat bahwa ini adalah smartphone yang menerima upgrade yang sangat menarik dari pendahulunya, yang Infinix Note 12. Kenapa? Karena ada dua hal yang lumayan esensial di sini. Ada NFC dan ada hardware based gyro. Dan ya kalau NFC jelas ya buat apa ya. Hardware based gyro ini membuat macam-macam jadi meningkat ya, gaming jadi lebih oke, peta juga lebih mantep di situ ya untuk menunjukkan arah posisi segala macam, dan tentunya untuk stabilisasi kamera juga di situ. Selain itu, smartphone ini juga sudah menerapkan Wi-Fi L1 bukan L3 lagi. Jadi untuk aplikasi streaming jadi mantap. Ya walaupun mungkin penambahannya nggak terasa banyak, tapi sebetulnya justru penambahan tadi itu yang membuat versi 2023 ini jadi memiliki paket yang lebih lengkap, lebih kekinian. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.